keluarga itu sungguh-sungguh ada di hati Tuhan, maka itu iblis benci dengan keluarga yang harmonis. Iblis tidak pernah melarang orang datang ke gereja, tidak. Iblis tidak pernah untuk menghalangi orang beribadah, tidak. Tapi iblis sangat menghalangi untuk keluarga itu harmonis. Saudara, saya ajak merenungkan begini. Dalam seluruh kesibukan kita, baik itu pelayanan, baik itu kerja, baik itu sekolah, baik itu apa saja, maka mau tidak mau, akhir daripada setiap hari itu, kita mesti pulang ke rumah, bukan? Ya tidak, kita harus pulang ke rumah. Anak-anak kita yang dari sekolah harus pulang ke rumah. Kita baik itu karyawan, baik pegawai, baik itu tukang becak, petani, siapa saja, mau bupati, presiden, dia dokter, dia polisi, siapa saja, termasuk pemulung atau tunawisma. Setelah semua kegiatan dalam sehari, semua kita pasti pulang ke rumah. Nah, ini masalahnya. Di rumah itu bagaimana suasananya? Tidak harus rumah besar, tidak harus rumah mahal, tidak. Itu yang menentukan. Setelah kita di rumah, bayangkan kalau rumah itu, suasana rumah itu seperti neraka. Begitu semua masing-masing kita pulang ke rumah, bapak pulang, ibu pulang, anak-anak pulang. Tapi kalau yang di rumah itu nggak harmonis, maka yang ada cuma diam-diaman saja, seperti nggak kenal orang di rumah itu. Bayangkan betapa nggak enaknya suasana seperti itu. Saudara, maka itu ketika saya tahu bahwa Yabes ini temanya pemulihan keluarga Tuhan, maka harus setiap kita dipulihkan. Dengarkan kalimat berikut. Tuhan kita tidak pernah menilai kekristenan kita itu selama di ibadah. Ya, dengarkan ini. Tuhan tidak pernah menilai kekristenan kita itu waktu di ibadah. Maafkan saya kalau saya katakan kalimat ini. Semua kita bisa kelihatan baik waktu di ibadah. Semua kita bisa kelihatan begitu rohani waktu kita di ibadah. Tapi yang Tuhan nilai waktu kita di rumah. Saya ulangi lagi. Penilaian hidup Kristen kita bukan di ibadah, tapi waktu di rumah. Ada satu hal penting yang menentukan rumah tangga itu harmonis atau tidak. Satu, bukan dua. Tuhan tidak tanya berapa kali berdoa sehari. Maka itu para gembala, hamba-hamba Tuhan, jangan pernah menilai anggota jemaat kita dengan tanya begini. Ada renungan harian nggak di rumah? Baca Alkitab tidak di rumah? Ada doa tidak? Jangan. Tapi ini yang penting. Komunikasi. Komunikasi antara suami istri, antara anak dengan anak, kakak beradik, antara orang tua dengan anak, anak ke orang tua. Lalu kalau ada pembantu di rumah, itu pun dicek. Bagaimana komunikasi keluarga ke pembantu dan bagaimana komunikasi pembantu ke keluarga. Ibu bapak saudara-saudara, penilaian kehidupan Kristen kita terletak di komunikasi itu. Suami istri yang benar, pasti komunikasinya berdua akan baik. Kalau komunikasi itu terputus dan iblis yang berkuasa di keluarga kita, saudara lihat, maka komunikasi seluruh anggota keluarga pasti rusak. Nomor satu, lihat hubungan kakak beradik anak-anak di rumah. Hubungan kakak beradik anak-anak di rumah itu cermin hubungan kita orang tua. Jangan tersinggung kalau saya katakan ini. Saya berani berkata, kalau kakak beradik kandung tidak bisa rukun, mereka kalau di rumah komunikasinya jelek, kasar kata-kata kakak beradik ini, maaf,
Itulah gambar dari komunikasi orang tua mereka. Saudara, penilaian satu keluarga itu bukan dinilai dari berapa besar rumahnya, berapa banyak mobilnya, di daerah mana dia tinggal. Tidak. Nilai dari satu keluarga itu terdapat pada komunikasi suami istri itu. Mari kita jujur suami istri. Akhir-akhir ini bagaimana komunikasi kita? Kalau sampai ada suami istri lalu dinilai oleh orang lain, oh kalau keluarga itu baik-baik, itu aman. Tunggu dulu. Ada suami istri yang sangat parah hubungannya, tapi orang luar tidak pernah mendengar ada suara kencang, suara bentak, suara keras, tidak ada. Ternyata komunikasi mereka dua sudah dingin. Kalau suami istri seperti itu, kalau bicara cuma pendek-pendek, mungkin tidak, iya. Ayo jujur suami istri, bagaimana komunikasi kita berdua? Sebelum kita tidur, tapi kita sudah di tempat tidur berdua, jujur, pembicaraan apa yang paling banyak? Dari percakapan atau komunikasi suami istri di tempat tidur sebelum tidur, maka itulah nilai keluarga kita. Keluarga yang harmonis akan ada suara dan kata-kata yang manis saling menghibur, membangun. Bahkan ada puji-pujian di antara berdua, memuji pasangannya. Ada tawa di situ, suara yang riang. Anak-anak akan betah di rumah kalau melihat ayah ibunya begitu harmonis. Maka itu saya selalu punya pertanyaan-pertanyaan klasik untuk melihat atau menilai apakah sebuah pernikahan itu harmonis atau tidak. Tanya kepada anak-anak, bukan kepada orang tuanya. Maka itu saudara boleh tanya anak-anak teman-teman saudara, saling tanya. Nomor 1, kapan terakhir kali kalian anak-anak melihat ayah ibumu makan berdua dan sambil bergurau? Itu penting. Kalau sampai anak-anak berkata, kami gak pernah lihat mereka makan berdua, padahal di rumah. Betul gak saudara? Pasti gak beres ini orang tua. Di rumah berdua tapi makan gak pernah bersama-sama. Ada apa ini orang tua? Dan bukan cuma makan bersama, duduk sekedar duduk makan berdua, tapi gak ada komunikasi, cuma bunyi suara sendok ketemu piring saja. Maka orang tua itu sedang punya masalah. Saudara, ayo kita jujur. Bagaimana komunikasi kita berdua suami istri? Komunikasi itu hal yang mutlak dalam keluarga. Anak-anak yang suka bentak antara kakak adik, anak-anak yang kalau bicara kakak adik gak pernah baik, gak pernah pelan, pasti melotot. Pasti kebanyakan nonton sinetron keluarga itu. Udah gitu saja. Saya itu paling marah kalau ada orang Kristen hobinya nonton sinetron. Itu barang merusak betul bangsa ini, saudara. Nggak ada baiknya sinetron itu. Sungguh saya marah betul. Bertobat. Saudara yang hobinya nonton sinetron, bertobat. Nonton sinetron, nonton silet, nonton gosipnya artis, mau belajar cerai. Dengar itu baik-baik. Itu merusak. Apalagi kalau anak-anak kita ajak nonton bareng begitu. Di benak mereka sudah punya persiapan. Oh, begitu cara orang hidup. Mengerikan sekali. Tolong ya, jujur yang hobi sinetron bareng-bareng itu berita gosip, bertobat hari ini. Jangan bawa racun ke keluarga kita. Saya kalau datang ke rumah orang nonton sinetron, saya pasti marah. Saya akan sampaikan kebenaran pada keluarga itu. Apa yang kau tonton? Apalagi berepisode-episode begitu panjang. Isinya cuma melotot, bentak, nangis. Betul, mau belajar apa?